Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Zaratul Qudsia. Saya dari kelas manajemen informatika kelas 3B. Di sini saya akan mengerjakan matkul jaringan dan komunikasi data. Yang dimana kan video kemarin saya membahas dynamic routing dengan menggunakan IGRP. Nah, sekarang saya akan menggunakan OSPF. Oke, di sini langsung saja kita buat topologinya dulu seperti kemarin. Kita masukkan dulu routernya, 2 router. Ini saya ubah dulu aja router 1, router 2, lalu ini router 1, lalu kita masukkan PC nya. Oke, lanjut kita sambungkan kabelnya dari router 1 ke router 2, lanjut dari PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 2. Oke. Di sini saya beli not dulu. Di sini untuk router 1 saya akan memasukkan 10.10.10.1/4. Router 2 10.10.10.2/24. Lalu router 1 ke PC 1 192.168.1.1/24. Lalu untuk PC 1 nya saya masuk ini IP nya 192.168.1.2/24. Lalu untuk router 2 ke PC 2 192.168.2.1. Lalu PC 2 nya 192.168.2.2. Oke, itu sudah. Saya atur dulu sininya. Atur. Oke, ini adalah topologi yang kita gunakan untuk dynamic routing ya, seperti video kemarin, tapi bedanya kita menggunakan OSPF bukan IGRP. Kemarin kan IGRP yang kita gunakan. Oke, langsung aja kita ke router 1. Kita ke CLI, sini kita no, enter, enable, conft. Kita setting dulu interface yang 0/0 nya dint fa 0/0. Lalu shutdown dulu. Lalu kita masukkan IP address nya. Address-nya kita masukkan ininya yang di ini router tadi di 10.10.10.255.255.255.0. Oke, lanjut kita ke interface 0/1. Sini int fa 0/1. Shutdown.
Lalu kita masukkan IP address-nya. Itu 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Kita ke router 2. Ini sudah nyambung ini antar PC1. Dari router 1 ke PC1 sudah jauh ya, berarti tandanya sudah nyambung. Oke, lanjut kita ke router 2. Kita ke CLI no enable config. Lalu kita setting dulu interface-nya yang 0/0. 0/0. Lalu kita no shutdown dulu. Shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya. Ke 10.10.10.2.255.255.255.0. Oke, lanjut ke FA01-nya. FA0/1. No shutdown. Lalu IP address-nya 192.168.2.1 ya, seperti kita tadi isi tadi. Lalu subnet masknya 255.255.0. Oke, lanjut kita akan konfigurasi PC1 dan PC2 nya ya. Di sini kita klik dulu PC1 ini. Kita ke desktop, kita ke IP configuration. Di sini kita isi IP-nya 192.168.1.2. Admasnya sini, default gateway-nya kita isi 192.168.1.2. Oke, kita lanjut ke PC2. Sini PC2 192.168.2.2. Gateway-nya ini dari subnet masknya. Gateway-nya 192.168.2.1. Nah, sudah selesai ya untuk topologinya. Di video selanjutnya saya akan membahas konsep dengan OSPF-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan membahas konsep routing menggunakan OSPF-nya. Oke, sebelumnya saya menjelaskan dulu. Konsep naming routing itu semuanya sama, mau EGRP, OSPF, mau yang lain juga sama, yaitu intinya setiap router akan menginterface connected network masing-masing. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, kita langsung aja ke konfigurasi di router dulu. Sebenarnya sama aja ya seperti EGRP, tapi ini kita menggunakan OSPF. Oke, untuk mengecek kita ya, ini router OSPF. Router OSPF. Router OSPF. Oke, di sini kita akan menggunakan angka 1 ya. Lalu sini kita setting networknya 10.10.10.0. Lalu ini kan ada bedanya itu kan, kalau di EGRP kan subnet mask, di sini pakai wheelchart. Nah, wheelchart tuh dimana subnet masknya dikurangin dengan subnetnya itu. Jadi hasil dari hasil perhitungannya itu 0.0.255, lalu area 0. Lalu lanjut ke network selanjutnya, network
itu 92.168.0 sama 0,0,0.255 area 0. Nah, di sini sudah selesai ya di router 1. Kita lanjut ke router 2. Sini kita masukkan routernya. SPF ini boleh berbeda ya angkanya. Kalau EJRP kan harus sama, dari router 1 itu harus misal 10, di router 2 nya harus 10 juga. Kalau di SPF ini boleh beda, misal kita masukkan sini 2. Network 10 10 10 0, lalu 0 0 255 area 0. Lalu network kedua itu 92.168. Ke enter ya. Tuh. Network itu 92.168 2.0.255 kode 55 0.0.0.255 area 0. Nah, kita sudah selesai ya ini. Untuk mengeceknya kita bisa show IP OSPF board. Nah, ini ya sudah full nih, berarti sudah di up nih. Ini kan IP tetangga kita nih di router 1 nih, masuk dia. Oke, untuk cek tabel routingnya kita bisa show IP route. Nah, nih udah ya nih. Oh ini tadi kan OSPF. Nah, ini sudah ada nih tuh. Nah, sudah. Nah, berarti sampai sini PC 1 dan PC 2 bisa saling berkomunikasi. Oke, berarti sudah berhasil ya. Udah sama. Oh, ini 1.1 ngasih aturan. Ada yang salah guys. Nah, kita coba lagi, coba ya. Nah, successful. Oke, maaf ya, ternyata saya salah untuk naruh gateway-nya. Ternyata aturan 1.1 mana 1.2 ini ya successful ya. Oke, sekian. Saya di video selanjutnya saya akan menambahkan topologi lagi. Berikut kita melakukan satu router lagi nanti ya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, di video ini saya akan menambahkan satu router lagi. Sebenarnya sama aja caranya seperti EJRP kemarin. Sini kita tambahkan routernya. Dan kita tambahkan satu PC juga. Oke, sudah. Kita harus nambahkan satu interface di router 2 ini karena router ini cuma mempunyai 2 interface saja. Oke, kita buka ini. Di sini saya wait. Lalu kita masuk ke physicalnya. Di sini kita matikan dulu routernya. Lalu kita tambahkan NM1FTX ini ke sini. Lalu kita nyalakan lagi routernya. Dan kita ke CLI lagi. Dan ini lagi menu booting. Oke.
Selanjutnya kita sambungkan dulu dari router 2 ke router 3. Dan router 3 ke PC 3. Oke, di sini saya akan menambah catatan. Di sini untuk IP-nya saya masukkan 10.10.20.1/30. Lalu untuk router 3-nya IP-nya 10.20.20.1/30. Itu yang mengarah ke PC 3 192.168.3.1/24. Kemudian PC 3-nya 192.168.3.1/24. 3/2. Oke, sudah. Oke, kita konfigurasi IP-nya dulu. Kita mulai dari router 2. Sini kita enable conft. Lalu kita setting interface-nya yang FA nih. Tuh, 0 ini. Setting dulu FA. Tuh, /0 nih. Lalu ini mau shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya. Sepuluh 20.1. Lalu subnet mask-nya 255.252. Nah, 252 ini hasil dari perhitungan subnet mask-nya. Oke, lanjut. Kalau sudah, kita enter. Lanjut kita ke router 3. Ke CLI, sini no router enable conft. Lalu kita masukkan interface FA00 nya. Lalu shutdown. Lalu kita setting IP-nya 10.20.20.2 255.252 karena prefix 30 itu ini, prefix 30 252. Oke, lanjut kita ke interface FA01 nya. Shutdown shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya 10.192.255.255.0 karena prefix 24 itu 0 ujungnya. Oke. Sini di router 2 selesai, router 3 selesai, selanjutnya tinggal di PC 3. Oke, kita masukkan ini ke desktop IP configuration. Sini kita IP-nya 192.168.3.2. kombinasinya udah. Lalu default gateway-nya 192.168.3.2.
3.1. Oke, sudah. Oke, di sini sudah selesai konfigurasi topologinya. Sudah berhasil menambahkan satu router dan satu PC ini. Nah, pada video berikutnya saya akan membahas konfigurasi OSPF pada router yang baru saja kita buat ini, sehingga PC 1, 2, dan 3 bisa saling berkomunikasi. Oke, sekian dari topologi yang saya buat menambahkan satu router ini. Nantinya saya akan mengkonfigurasi semua ini agar bisa saling berkomunikasi. Sekian, terima kasih. Oke, di video ini kita akan konfigurasi OSPF agar seluruh PC bisa saling komunikasi, karena PC 2 dan PC 3 belum bisa saling komunikasi. Oke, kita tes dulu ya. Ini kita hapus dulu. Nah, belum bisa ya, kita coba lagi. Nah, masih violet. Oke, maka dari itu kita perlu konfigurasi OSPF-nya. Kita ke router 2 dulu. Sini kita enter enable conft, lalu kita masukkan router OSPF 2 karena kita tadi buatnya OSPF 2 ya. Lalu kita masukkan network yang kita buat tadi ya, itu 10 20 20.0. Lalu ini wheel chartnya ya. Ini dari hasil perhitungannya kita dapat 0.0 3 area 0. So, kita menggunakan area 0 dulu. Oke, kita enter. Oke, lanjut kita ke router 3. Sini enable conft. Sini saya menggunakan router OSPF. Sebenarnya kan bebas, di sini saya menggunakan 3 aja sesuai router. Sini saya 3. Lalu kita atur networknya yang kita buat tadi ya, 10 20 10.0, ininya 0.0.0 3 area 0. Oke, sudah. Lanjut kita setting yang dari router 2 ke PC 3. Network 192.168.3.0. Lalu networknya 000 255 area 0. Oke, sudah selesai konfigurasi di router 2 dan router 3. Kita cek di router 1, misal ini router 1. Oke, kita show route. Nah, dia otomatis memiliki routing menuju ke PC 3 yaitu. Yang bisa kita lihat tuh, nih, yang OO ini adalah OSPF. Oke, sampai saat ini seharusnya PC 1, 2, dan 3 bisa saling komunikasi. Oke, mari kita tes ya. Tes dulu. Dari PC 1 ke PC 2 successful. PC 2 ke PC 3 biasanya yang pertama akan fail dulu, lalu yang kedua kita coba lagi, dia akan successful. Oke,
Dan kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3 ke scroll ya. Oke, sampai di sini berarti kita sudah berhasil melakukan konfigurasi SPF pada topologi 3 router. Oke, mungkin di video selanjutnya kita akan menambahkan satu router lagi ya. Oke, sekian, terima kasih. Oke, pada video ini kita akan coba tambahkan satu router lagi ke topologi kita. Langsung aja kita tambahkan routernya. Tambahkan satu dan satu PC lagi. Kita perlu menambahkan satu interface lagi di router 3. Oke, langsung ke router 3. And config the right Oke, sini do right dulu. Oke, lalu kita ke physical. Kita matikan dulu ini routernya, lalu kita tambahkan NM1FTX ini. Lalu kita hidupkan lagi ke CLI, dia akan booting. Lalu kita bisa menyambungkan antara router 3 dan router 4. Sini kita sambungkan router 4 ke PC 4. Sekarang kita sambungkan dari router 3 ke router 4, dari router 4 ke PC 4 ini ya udah. Langsung aja kita ke router 3 untuk setting ininya. Kita conft Oke, di sini saya akan menambahkan catatan terlebih dahulu. Sini untuk IP address 2.3 sini saya akan menggunakan 10.30.1/30. Di router 4 nya saya akan menggunakan 10.30.2/30 yang mengarah ke PC 4 192.168.4.1/24. PC4 nya 192.168.4.2/24. Oke, sudah. Kita konfigurasikan di router 3 ya. Oke, kita ke router 3. Di sini kita masukkan interface FA10 nya yang ini. Nah, ini kita akan konfigurasiin. Lalu mau shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya yang kita buat tadi ya, 10.30.30.1 ya nih. Lalu subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke, jika sudah kita ke router 4.
plus li no enter enable const. Sini kita masukkan interface fa01 fa00. Oke, kita mau shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya yang tadi kita buat ya, 10.30.30.2, net mask-nya 255.255.252. Oke, lanjut ke interface fa01 nya. Shutdown. IP address-nya 192.168. Ini mengarah ke PC 4 ya. 4.1. Net mask-nya 255.255.255.0 karena ini nya 24. Oke, sudah. Oke, kita sudah selesai konfigurasi IP address di router 3 dan router 4. Nih sudah nyala semua ya, hijau nih. Oke, terakhir kita perlu konfigurasi IP address di PC 4. Oke, kita buka PC 4, ke desktop, copy configuration, lalu kita ketikkan 192.168.4.2. Masnya sama. Lalu gateway-nya kita isi tadi ya, 192.168.4.1. Oke, kita sudah selesai ya konfigurasi IP address di router 3, router 4, dan PC 4. Pada video berikutnya kita akan melakukan konfigurasi SPF agar PC 4 bisa saling komunikasi ke semua PC ini ya. Oke, kita coba ya, misalnya kita coba sekarang sebelum dikonfigurasi apakah bisa. Violet ya. Coba lagi sini. Dia akan violet karena belum dikonfigurasi SPF-nya. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut ke video selanjutnya. Oke, kita akan konfigurasi SPF yang kita buat tadi ya. Kita awali dari router 3 dulu. Kita enter. Sini kita memasukkan router SPF 3 seperti yang kita buat tadi ya. Kita masukkan network yang sudah kita buat tadi, itu 10 30 30.0 0. Ini wheelchair-nya 000 3 area 0. Oke, sudah. Kita lanjut ke router 4. Sini kita enable const, lalu kita masukkan networknya. Kita buat dia 10.30.0.0.0.0.3 area 0. Oh, invalid network. Oh, invalid berarti network. Oh, kita belum masukin router SPF-nya. Maaf guys. Kita menggunakan 4 aja ya, kan bebas aja 4 aja. Oke. Sini network 10.30 10.0.0.0.3 area 0.
Oke, benar. Ntar lanjut ke network yang menuju ke PC 4 ya. 192.168.4.0 0 ini tetap aja 0 area 0. Oke, sudah. Oke, kita sudah selesai konfigurasi dynamic routing di topologi ini. Oke, kita cek ya di router 1 apakah sudah ada ke PC ke router 4 ini. Enable. Oke, kita show IP route ya. Oke, sudah ada ya ini sudah ada. Kita cek di router 2 apakah sudah ada juga. Show di route. Kok nggak mau dia ya? Sip. Oke. So di route. The show IP route. Oke, di router 2 juga sudah ada. Oke, berarti kita bisa sudah PC 4 ini sudah bisa saling komunikasi di PC-PC lainnya ya. Oke, mari kita coba. Misal dari PC 3 ke PC 4 biasanya akan fail dulu ya yang pertama. Oke, kita coba lagi. Successful ya. Coba dari PC 2 ke PC 4 misalnya kan successful. PC 1 ke PC 4 dia successful. Oke, sekian dari topologi yang sudah saya buat dan konfigurasi SPF sudah menjadi 4 router. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih. Oke, di sini kita buat contoh kasus lagi ya, yaitu kita akan menambahkan VLAN ke topologi kita. Di sini kita akan buat VLAN 5 dan 6 yang berhubung ke router 4. Jadi kasus ini mirip dengan EGRP yang kemarin. Oke, langsung saja kita tambahkan satu switch. Dan 2 PC ya. Oke. Jadi kan router 4 harus memerlukan interface tambahan. Oke, kita masuk ke router 4 dulu. Enable. Oke. Do right. Oke, kita ke physical, kita matikan dulu. Tambahkan ini 6ZX ini. Lalu kita hidupkan kembali. Oke. Udah kita hubungkan dari router 4 ke switch ini ya. Oke, dari ini ke PC 5. Ini ke PC 6. Sekarang kita konfigurasi VLAN di switch-nya. Oke. Kita masuk ke switch ini. Kita ke CLI. Kita enable const VLAN 5
lalu exit. Kita masukkan interface FA 0/2 smart c VLAN 5. Oke, lanjut ke A03 mode ACC, lalu ACC VLAN 6. Oke, kita sudah selesai. Lanjut yang terakhir tuh MK A01 mode RAM. Oke, sudah. Kita masuk ke router 4 ya, di sini. Kita CLI enable config. Kita masukkan interface-nya A0 FA tuh slash 0.5. Kita enc do tambahkan IP address 92.168.5.255.255.0. Lalu kita ke interface A1.6 nya. Oke, A1.6. Oke, c.q ini kan c.1q. Oke, sudah. Lalu IP address-nya 92.168. Oh, ini sudah ya, atau nc dot nah aturan ini salah. Oke, sudah selesai. Terakhir kita konfigurasi IP address di PC 5 dan PC 6. Oke, kita ke PC 5. Stop the configuration. 92.168.5.2 gateway-nya 92.168.5.1. Oke, udah. PC 6 stop the configuration 92.168.6.2.
gateway nya 92.168.6.1. Oke, ini sudah selesai ya. Seharusnya PC 5 dan 6 itu bisa saling komunikasi ya. Kita coba. Nanti akan highlight. Coba lagi. Oke, successful ya. Nah, misal kita coba nih PC 3 ke PC 5 nih, bisa apa enggak? Masih violet ya. Nih, coba lagi ya. Aduh, ya coba. Coba lagi ya. Nah, masih nggak bisa ya. Oke, kita lihat dulu. Oh, udah bisa dengan ini. Successful ya. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi dynamic routing OSPF agar semua PC bisa saling komunikasi ya. Oke, sekian dari saya. Oke, di video ini kita akan konfigurasi dynamic routing OSPF. Langsung aja kita ke router 4. Enable connect. Oke, lalu kita masukkan router OSPF 4 yang sudah kita buat tadi. Masukkan network yang VLAN 5 dan VLAN 6 nya ya. Network 192.168.5.0.0.0.255 area 0. Oke, lanjut network yang VLAN 6 nya 192.6.0.0.0.255 area 0. Oke, sudah ya. Kita cek di router 1 apakah sudah ada. Kita coba sini. Show route. Oke, sudah ada ya nih. Kita coba di router. Sudah ada ya, seharusnya bisa saling komunikasi dari semua PC ini ya. Kita coba misal dari PC 4 ke PC 5. Oh, kok malah ini sih? Salah kok malah. Tes ping kok malah ini. Oke, kita akan tes ping kirim pesan misal dari PC 4 ke PC 5 successful, PC 3 ke PC 5 successful, PC 2 ke PC 5 successful, lalu PC 1 ke PC 6 misal successful juga ya. Oke, jadi kita sudah berhasil konfigurasi dynamic routing OSPF nya pada VLAN 5 dan VLAN 6. Pada video berikutnya saya akan membahas konsep area pada OSPF. Baik, terima kasih. Oke, kita akan membahas konsep area pada OSPF. Nah, kalau kita ingatkan tadi kita menggunakan area 0 semua ya, bahwa area 0 itu wajib pada OSPF. Jadi, area baru itu artinya selain area 0 harus berhubung langsung ke area 0. Jadi kita contohkan ya, sudah saya buatkan yang berbeda warna. Jadi kita contohkan dari router 1 ke router 3 itu area 0 ini. Di router 3 ke router 4 area itu misalnya area 1.
di router 3 ini penghubung dari area 0 ke area 1. Kita bisa melakukan perubahan di router 3 dan 4 saja. Oke, di router 3 ke router 3 kita enable pakai, lalu kita masukkan router OSPF 3 ya yang tadi. Lalu kita akan melakukan no network ya, ada IP address yang 10.30 ini yang di area ini ya. Oke, 10 30 30 titik 0 area 0. Oh, ini belum 0.0 0.3. Oke, tadi kan sudah saya ubah jadi area 1. Kita akan coba kita cek di router 1, kita enable show IP route. Nah, dimana di sini kelihatan ya, jadi 10 30 30 ini berada di 0, ini berada di area 1 ya, dia IA. Ini mana IA itu di area lain. IA OSPF inter area, yang artinya itu inter area. Kita cek lagi yang IA nya lagi itu 19.4.0. Nah, ini ya di IA juga, ini di IA juga. Lalu kita cek ya di router, sambil kita cek di router 4, kita cek show IP route. Cek lagi show IP route. Nah, 10.10. Nah, itu dari sini ya, berarti dia IA karena di area 1. 20 juga dia di IA ya, di area 1. Lalu sebenarnya di area 1 juga nih, yang ini PC 1 IA juga, ini di ini A juga. Lalu kita cek ya di router 3 apakah dia ada IA apa tidak. Kita exit dulu, exit show IP route. Nah, ya di router 3 nggak ada ya IA, karena router 3 ini penghubung antara area 1 area 0 dan area 1, jadinya dia menganggapnya jadi satu area gitu. Oke, sudah selesai. Berarti kita bisa tes ping lagi ya, dan tidak mengaruh ya. Saya kita tes ping dari PC 1 ke PC 4. In progress, maksudnya valid dulu. Kita coba lagi. Dan successful ya. Kita coba lagi dari PC 2 ke PC 6 ini. Valid, kita coba lagi. Successful ya. Coba lagi misal dari PC 1 ke PC 6.
successful ya. Oke, sekian dari video tentang konfigurasi multi area ini, semoga bermanfaat. Jadi kesimpulannya itu bisa kita bisa lihat IA nya tuh, inter areanya tuh. Jadi sekian video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.